Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu memulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu memulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Bapa, pada saat ini kami datang di hadirat Engkau untuk mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan sepanjang 6 hari yang lalu ya Bapa. Bapa, pada saat ini kami ingin meminta pengampunan daripada Engkau. Kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan sepanjang 6 hari yang lalu, yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari ya Bapa, melalui pikiran, perbuatan maupun dari hati kami ya Bapa. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami. Terima kasih
atas pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertakhta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Allah surgawi sentiasa meneguhkan iman kita yang sejati. Dengan itu marilah kita bersama-sama melafazkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom dan selamat pagi semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur karena dapat bersama lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Semuanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Namun sebelum kita merenungi firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Buka mata, telinga, dan hati rohani kami agar dapat melihat kebenaran melalui pewartaan firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah saudara, topik pelajaran kita hari ini berbicara tentang hati-hati dengan kebebasan kamu. Diambil dalam 1 Korintus 8 ayat 1 hingga 13. Di bawah tajuk tentang makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Sekarang aku membincangkan hal makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Memang benar seperti kata orang. Kita semua mempunyai pengetahuan, tetapi pengetahuan menjadikan orang sombong, sedangkan kasih membina kehidupan orang. Siapa yang menyangka dirinya mengetahui segala-galanya, sebenarnya tidak mengetahui apa yang seharusnya diketahui. Tetapi orang yang mengasihi Allah dikenal oleh Allah. Sekarang, tentang persoalan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, kita tahu bahwa berhala menggambarkan sesuatu yang tidak wujud. Kita juga tahu bahwa Allah hanya satu, tidak ada yang lain. Sekalipun banyak yang disebut dewa dan Tuhan, baik yang di surga maupun yang di bumi, tetapi bagi kita, Allah hanya satu. Dia, Bapa yang menciptakan segala sesuatu, dan untuk Dialah kita hidup. Tuhan hanya satu juga, yaitu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Melalui Dia, segala sesuatu diciptakan dan karena Dialah kita hidup. Tetapi tidak semua orang mengetahui hal itu. Ada orang yang dahulu biasa menyembah berhala, sehingga apabila sekarang mereka makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, mereka masih berpikir bahwa makanan itu makanan berhala. Mereka merasa berdosa ketika makan makanan itu, karena keyakinan mereka tidak teguh. Sebenarnya, makanan tidak dapat membuat hubungan kita dengan Allah menjadi lebih baik. Kita tidak akan rugi apa-apa jika kita tidak makan makanan itu. Dan kita pun tidak akan untung apa-apa jika tidak memakannya. Tetapi berwaspadalah, janganlah biarkan kebebasan kamu untuk melakukan apa sahaja.
menyebabkan orang yang tidak yakin akan kepercayaan mereka berdosa. Andai kata seorang yang keyakinannya tidak teguh melihat kamu yang dikatakan berpengetahuan makan di kuil berhala, bukankah hal itu akan mendorong dia memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian, pengetahuan kamu itu menyebabkan saudara kamu binasa karena keyakinannya tidak teguh, padahal Kristus mati bagi dia juga. Oleh itu, kamu berdosa terhadap Kristus karena kamu berdosa terhadap saudara-saudara Kristen dan melukai keyakinan mereka yang tidak teguh itu. Oleh itu, jika makanan yang menyebabkan saudaraku berdosa, aku tidak akan makan daging lagi. Dengan demikian, aku tidak akan menyebabkan saudaraku berdosa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah saudara, dalam pasal 8 ini berbicara tentang nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk berhati-hati agar tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain, terutama tentang makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu bahwa kota Korintus terkenal dengan penyembahan berhala. Saudara, penyembah-penyembah berhala ini akan membawa daging persembahan ke kuil-kuil itu untuk dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Bahkan ada begitu banyak daging yang dijual di pasar-pasar di Korintus adalah bekas persembahan yang dipersembahkan kepada berhala. Untuk itulah kenapa Paulus menasihati jemaat Korintus untuk berhati-hati agar kebebasan yang diberikan Allah kepada mereka tidak disalahgunakan untuk kepentingan sendiri. Nah, saudara, fokus pelajaran kita pada hari ini berbicara tentang hati-hati dengan kebebasan kamu. Dari tema ini ada 3 perkara sederhana yang dapat kita pelajari bersama. Yaitu yang pertama, setiap manusia diberi kebebasan yang berbeza-beza. Namun, jangan biarkan pengetahuan yang kita miliki itu menjadikan kita sombong, merendahkan orang lain dan menjatuhkan orang lain. Itu adalah hal yang tidak baik. Namun biarlah pengetahuan yang kita miliki itu digunakan dengan tujuan yang baik dan untuk kepentingan bersama. Allah sangat senang melihat kita memiliki pengetahuan. Namun biarlah pengetahuan itu disertai dengan kasih yang akan memimpin untuk membangun dan memperhatikan orang lain di mana kasih itu menjadi kunci dalam setiap tindakan yang dihasilkan oleh pengetahuan yang benar untuk kepentingan bersama. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua adalah dalam dunia ini terdapat begitu banyak ilah-ilah dan Tuhan-Tuhan. Namun bagi orang percaya kita hanya mengaku satu Allah sahaja, yaitu Allah yang menciptakan dunia ini dan sekarang ini sedang duduk dalam takhta kerajaan Allah. Saudara, kebebasan yang kita miliki ini harus digunakan sebaik yang mungkin untuk menyembah kepada Allah, bukan untuk menyembah kepada ilah atau Tuhan yang lain, tetapi memisahkan diri dari hal-hal yang najis seperti penyembahan berhala supaya tidak mencemarkan kekudusan kita di hadapan Tuhan.
Saudara, ini hal dapat menunjukkan teladan yang baik melalui kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga orang yang belum mengenal Tuhan itu diberkati dengan kehidupan kita, lalu berbalik dan percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hargailah kebebasan yang ada dan hargailah perbedaan yang ada supaya dapat membentuk satu kehidupan yang beragam tetapi saling menghargai kebebasan di antara satu dengan yang lain. Nah, hal ketiga yang dapat kita pelajari adalah Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari tawanan dosa. Oleh sebab itu, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus menampilkan satu kehidupan yang mencerminkan sebagai manusia baru di dalam Kristus dengan tidak lagi hidup dalam dosa dan tidak lagi diperhambakan oleh dosa. Jangan biarkan hidup kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain yang baru mula bertumbuh dan belajar akan firman Tuhan. Supaya melalui cara hidup yang tidak berkenan ini menjadi pelajaran bagi mereka supaya memiliki satu kehidupan yang benar di dalam Kristus. Saudara, orang yang tahu menghargai pengorbanan Kristus atas kayu salib akan berusaha hidup dalam kebebasan, namun didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Berusaha melayani Tuhan dan sesama sebagai bukti pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk ucapan syukur dan terima kasih atas kebebasan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita semua. Saudara, semoga perkongsian firman Tuhan yang sederhana ini menjadi berkat dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, mari kita meneruskan ibadah ini dengan doa syafaat dan ada 3 bahan doa. Yaitu, pertama, berdoa untuk pemulihan negara kita dari COVID-19. Yang kedua, berdoa bagi orang sakit. Dan yang ketiga, berdoa bagi uang persembahan diikuti dengan doa Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menjadi berkat bagi kami. Berkati semua yang sudah mendengar supaya dibangun dan dikuatkan. Berkati semua hamba-Mu yang melayani pada hari ini, dimanapun mereka berada supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati apapun usaha yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia, supaya dapat membendung penularan COVID-19. Berkati kami rakyat Malaysia supaya terus dapat mengikuti perintah yang diberikan oleh kerajaan, supaya melalui pematuhan ini menjadi aset utama untuk mematahkan penularan COVID-19. Sehingga negara kami dibebaskan dari gejala ini. Berkati orang yang sakit dimanapun mereka berada. Baik yang disebabkan oleh COVID-19 atau karena penyakit yang lain supaya mereka disembuhkan dari penyakit mereka sehingga hidup normal dapat beraktivitas seperti biasa dan hidup gembira bersama dengan keluarga. Berkati orang dan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Supaya dalam keadaan yang baik dan dalam perlindungan Tuhan. Bapa di surga, banyak orang yang terganggu dengan pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami tahu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan kami tahu bahwa Engkau tahu apa yang terbaik untuk kami. Oleh sebab itu, lakukanlah apa yang Tuhan pandang baik untuk kami semua. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami, melalui apapun pekerjaan yang kami lakukan.
Berkati semua yang memberi kepadamu, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, agar terus setia memberi kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini saya masuk dalam ruangan pengumuman dan khusus kepada jemaat PCS Pekan Menggatal. Nah, yang pertama, saya menasihatkan semua jemaat agar mengikuti dan mematuhi PKP dan SOP yang telah dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia untuk mematahkan rangkaian penularan COVID-19. Jika tidak ada keperluan untuk berada di luar rumah, tetaplah berada di rumah untuk kepentingan bersama. Nah, yang kedua, saya mengingatkan semua jemaat dalam tempo PKP ini, seandainya ada hal-hal yang perlu dibantu, beritahu gembala atau kepimpinan gereja agar dapat membantu Anda mengikut keperluan Anda. Nah, yang ketiga, untuk persembahan, persepuluhan, ucap syukur dan janji iman boleh dimasukkan dalam akaun gereja seperti yang tertera dalam screen ini. Nah, yang keempat, ibadah online hari Ahad bermula jam 8 pagi dijalankan di wall page Facebook PCS Pekan Menggatal. Manakala khotbah audio akan dipostkan dalam grup PCS PM Info bagi yang tidak dapat mengikuti ibadah ini secara online. Nah, yang seterusnya, untuk kebaktian sekolah minggu, ibadah akan bermula jam 10 pagi live di Facebook page PKK PCS Pekan Menggatal. Jadi kepada ibu bapak, sila ambil perhatian dan tolong ingatkan anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah ini. Dan yang terakhir, terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Dan juga kepada semua jemaat yang terus setia mengikuti ibadah ini secara online. Terima kasih juga atas perhatian Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya,
dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita mengingati dan mentaati ajaran Tuhan Yesus tentang kasih. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, dialah Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada lagi perintah yang lain yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang sudah menyertai ibadah ini sehingga berakhir dengan baik atas pimpinan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu untuk semua dan bertemu kembali di minggu hadapan.